virtual sendiri itu ada kekurangan, ada juga keunggulannya. Yang menjadi keunggulan komunikasi daring itu dapat dilakukan di mana saja. Kayak seperti ini ya, itu kita ada di Bojonegoro, ada di Pasuruan, dan di seluruh Indonesia. Itu dapat dilakukan di mana saja. Efisiensi biaya. Biayanya juga sangat efisien. Yang pertama, tidak butuh kopi ya. Untuk minum kopi nggak ada. Terus snack juga nggak ada kalau daring. Nah, lebih efisien. Terus juga biaya waktu tempuh juga. Ketika dilaksanakan di Pasuruan, paling enggak kan ada biaya tempuh peserta maupun narasumber ke tempat tersebut. Nah, efisiensi biaya jelas. Terus efisiensi waktu jelas kalau waktu. Jadi karena daring, biasanya orang rapat atau orang mengajar itu kebanyakan mau idohnya, tapi nggak langsung materinya langsung mengena gitu, enggak. Tapi banyak mau idohnya. Kalau online kan pasti langsung gitu. Terus terintegrasi dengan layanan TIK. Nah, semuanya itu integrasinya adalah yang membantu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Terus meningkatkan intensitas berkomunikasi. Nah, biasanya kita dulu itu SMS-an ya. SMS-an kan mikir pulsanya berapa habisnya. Tapi sekarang enggak, WA tiap hari WA. Bahkan kita pun itu kalau sering buka WA itu merasa stres ya. Tiap hari buka WA. Nggak perlu gitu tanya lewat WA. Seharusnya kita harus bisa membatasi ketika mana yang bisa dijawab di WA ya kita jawab lewat WA. Tapi ketika butuh ketemu ya minta ketemu aja. Karena apa? Kalau kita kebanyakan komunikasi mengganggu orang yang kita tanya kayak gitu ya. Kita harus tahu diri juga ketika di grup itu kalau nggak perlu ya nggak usah di-WA-kan, karena yang baca juga terkadang kucing. Cobalah teman-teman nggak usah pakai WA sehari aja, coba itu. Pasti nanti ada sesuatu yang di hati itu merasa tenang gitu loh, merasa kayak nggak diuber orang, nggak perlu membaca apa yang menjadi seharusnya dibaca kayak gitu. Jadi lebih tenang. Cobalah satu hari HP-nya itu diambil baterainya, taruh laci, kunci, udah satu hari aja coba. Terus meningkatkan partisipasi. Benar, kalau online itu kan biasanya bisa 1.000, bisa 500, bisa 700. Nah, tidak terbatas tidak terbatas ruangan. Kalau kita offline itu pasti terbatas ruangan juga. Terus cuma di komunikasi daring itu ada kekurangannya. Yang pertama tidak bisa mewakili emosi pengguna. Ketika raut wajahnya itu kita tidak tahu apakah ekspresinya senang atau sedih. Lu kan perangkat khusus. Nah, perangkatnya khusus. Kalau nggak punya HP atau nggak punya paketan itu juga nggak bisa ikut daring. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Nah, ini yang paling penting. Ketika terkadang banyak seperti ini ya, webinar ataupun pelatihan kan banyak sekarang itu ilmunya gratis ya. Nah, setelah ikut webinar itu apa yang saya dapat? Itu kebanyakan orang melu webinar tapi nggak ngerti apa yang didapat. Nah, itu harus dipikirkan. Terus menyita konsentrasinya apa? Lihat wajah saya dari jam berapa sampai jam berapa melihat satu wajah yang sama. Jadi kalau kita tidur sebentar gitu ketinggalan. Jadi harus konsentrasi, lihat suaranya, lihat ekspresinya narasumber seperti itu. Jadi konsentrasinya harus penuh. Oke, next. Nah, ini komunikasi daring ada dua. Ada sinkron dan asinkronis atau tak serempak. Kalau sinkron itu namanya text chat, video chat. Terus kalau tak serempak itu komunikasi lewat email, forum, lewat membaca tulisan lewat web maupun blog, itu tak serempak. Nah, kalau seperti ini itu berarti komunikasi sinkron, serempak. Semuanya dapat melihat, semua bisa chat, tadi ada chat minta sertifikat kayak gitu ya. Oke, next. Hari ini itu anak kita itu sudah masuk eranya tadi 4.0. Ketika anak kita umur 1 tahun itu sudah coba deh yang sudah punya putra itu dikasihkan HP sama satunya susu, pasti dia milih apa? Milih HP. Nah,
itulah perbedaan generasi milenial dan generasi old ya. Dia belum bisa baca, tapi sudah bisa mainkan YouTube, bisa mainkan games. Terus anak sekarang itu dia multitasking, bisa ini, bisa itu, karena dia belajar dari apa? Dari YouTube. Terus berorientasi multimedia. Dia itu suka visual, terus suka audio juga. Terus yang terpenting ini sangat sosial. Anaknya sangat sosial. Ini yang perlu garis bawahi. Next. Nah, ini ada sedikit video kelihatan ya dari sana. Anak milenial itu ketika lahir, apa yang dicari? Coba. Nah. Nah, yang dicari tablet. Bisa selfie ya. Bisa live streaming juga. Kaget ya perawatnya. Nah, itu yang terjadi hari ini ketika anak-anak kita sudah familiar dengan namanya teknologi. Terus di dalam komunikasi daring itu ada yang namanya brainware, software, hardware. Ketika sudah punya brainware, apakah dia aplikasinya di dalam HP-nya itu aplikasinya sesuai untuk pendidikan? Siswa-siswi misal, masa di sana diinstal kebanyakan aplikasi untuk multimedia kayak TikTok, terus aplikasi yang untuk singsong itu kan. Nah, itu kan kurang bagus. Seharusnya ketika anak didik kita itu pakai HP, diinstal aplikasi yang khusus untuk media pembelajaran. Terus setelah punya software, apakah komponen hardware-nya bisa menyesuaikan? Ketika kita daring lewat WA, memorinya berapa yang dipakai oleh siswa? Kalau memorinya hanya 25 MB, ya nggak muat kalau kita kasih PowerPoint yang segede 45 megabyte, ya kan? Kita harus pikirkan itu, hardware-nya anak-anak kita itu seperti apa, yang cocok media pembelajarnya bagaimana, terus orang tuanya itu mendukung atau tidak, terus di lokasi tersebut ada WiFi atau hanya paketan, itu harus tiga-tiganya ini harus diidentifikasi. Oke, next. Nah, di dalam media pembelajaran ini yang sudah saya terapkan di Bojonegoro, juga teman-teman saya banyak merekomendasikan ini dari teman-teman guru. Itu yang satu adalah Google for Education. Nah, Google for Education itu banyak aplikasi yang ada di dalamnya. Nih, salah satunya yang dipakai untuk kelas online itu biasanya Google Classroom. Ini teman-teman, dulu itu Google Classroom saya tahun 2015 kalau nggak salah, itu masih berbayar. Dalam arti orang hanya bisa join tapi nggak bisa ngeklik kelas. Tapi sekarang saya lihat karena adanya pandemi ini, Google Classroom itu gratis, bisa buat kelas, bisa join kelas. Nah, ini dimanfaatkan Bapak Ibu guru. Di dalamnya itu sangat banyak. Bapak Ibu guru bisa memberikan tugas, terus bisa menilai tugas, bisa melihat siapa yang belum mengirimkan tugas, siswanya berapa, itu bisa semua lewat Google Classroom ya. Karena apa? Kalau aplikasi saya sarankan untuk sekolah ditentukan aja kita pakai apa Bapak Ibu guru. Kalau pakai Classroom ya semuanya pakai Classroom. Karena apa, Mas dan Mbak? Kasihan ya siswa-siswi yang masih punya HP yang di bawah rata-rata itu aplikasinya diinstal banyak. Ibu ini pakai Moodle, ibu ini pakai Classroom, ibu ini pakai Microsoft Teams, ibu ini pakai yang lainnya, nah, gitu kan. Capek Pak, banyak aplikasinya tapi sebetulnya intinya sama, ditentukan aja pakai apa. Oke, pakai Classroom ya, semua pakai Classroom biar satu gitu loh aplikasinya. Oke, next. Nah, ini sedikit tentang Classroom, karena ini waktunya terbatas, saya kasih video ya. Ini di Classroom sendiri itu bisa nge-create namanya kelas.
Kita buat kelas. Kelasnya apa? Create. Oke, misal bahasa Inggris, silakan di-create. Nah, ini ditambahkan siswanya sudah jadi. Kita kasih kode. Jadi ketika siswanya masuk itu ada kodenya, kelasnya sendiri-sendiri. Nah, ini kita bisa ngasih pertanyaan. Mulai kapan ditentukan, sampai jam berapa itu bisa. Bisa juga kita upload lewat Google Drive. Ketika kita sudah punya soal-soal di Word, bisa diupload juga. Nah, ini siswa bisa membuka dokumen tersebut. Nah, ini siswa kalau sudah mengirimkan itu ada rekapannya, siapa saja yang sudah mengirimkan, 3 orang, yang belum berapa itu ada, jadi kelihatan. Nah, ini penilaian. Ketika siswa ini sudah mengerjakan, kita lihat dulu apakah tugasnya itu sudah bagus atau belum, itu bisa dikasih nilai. Ini saya ambil video dari Google-nya langsung. Silakan nanti diperhatikan ya, gratis Google Classroom. Oke, itu sedikit tentang Google Classroom. Kita next. Nah, ketika tadi sudah kita tentukan Google Classroom, terus pertanyaan gini, Mas, kalau absen lewat apa? Atau ketika kita menentukan jadwal, itu pakai apa jadwalnya? Kan gitu. Biasanya kan lupa siswa-siswi itu. Mudah Bapak Ibu. Kita pakai namanya Google Calendar. Kayak ini jadwal kelas gitu ya. Kita tentukan aja di fiturnya Google itu ada tanggalnya berapa, jadwal kelas kita tentukan, misal tanggal 16 ya. Tanggal 16 kita bisa tentukan jam berapa kita mulai. Nah, ini jamnya di sini, ini harinya, ini tanggalnya. Nah, kita tentukan jamnya di sini. Nah, habis itu kita klikkan, otomatis nanti siswa-siswi dapat email dari kita. Dia belajar jam berapa, terus konfirmasi kehadiran apa itu bisa di sini. Ya, teman-teman. Selain itu, selain Google Calendar, jadi kita set Google Calendar dulu. Habis Google Calendar, nanti untuk absensi rekap itu kita pakai Google Formulir. Jadi misal absensi dibuka jam berapa gitu, kirim linknya, ting gitu. Misal jam 9 pagi kita kirim link Google Form-nya. Ini Bapak Ibu bisa buat Google Form lewat ini, silakan dibuat, nanti namanya siapa, kelas berapa, nomor absensi berapa, wali kelasnya siapa, itu bisa. Google Formulir namanya, dicoba aja. Oke, next. Setelah tadi kita membuat Google Classroom, terus membuat jadwal pakai Google Calendar, kita membuat absensi pakai Google Formulir. Satu lagi yang paling penting, ketika kita mau Vicon. Vicon ini kan kita pakai Zoom. Nah, di Google itu juga punya namanya Meet, Google Meet namanya. Nah, di Google Meet ini kita bisa langsung berinteraksi 2 arah gitu ya. Misal jam berapa kita selesai mengerjakan tugas, mau review gitu ya, bisa lewat Google Meet. Ini free teman-teman sampai 30 September. Kemarin Google itu mengatakan sampai Juni, ternyata diundur lagi sampai 30 September. Jadi memanfaatkan sebelum berbayar lagi ya. Itu berbayar. Oke, next. Kedua saran saya setelah produknya Google, saran saya adalah pakai Office 365. Tuh, kalau nggak mau pakai Google Classroom, pakailah Office 365. Apa saja yang dipakai, Mas? Ini ada namanya Microsoft Teams. Nih, Microsoft Teams. Cuma apa kekurangannya? Kurangnya adalah satu. Ketika dia aplikasinya HP-nya Android, dia harus punya akun Microsoft dulu. Jadi nge-create akun Microsoft. Nah, itu kesulitannya. Tapi kalau tadi Google Classroom itu karena aplikasinya sudah
Play Store, otomatis langsung bisa login. Tapi kalau Microsoft Teams ini kita harus membuat akun Microsoft Teams dulu. Sama, ini kegunaannya juga untuk kelas online. Terus gratis apa bayar, Mas? Ada yang bayar, ada yang gratis. Oke. Nah, di dalam Google Teams itu juga kita bisa juga sama menentukan kelas kita jam berapa, itu bisa kita kasihkan. Ini contoh yang karena tadi cepet-cepetan buatnya, jadi teman-teman coba aja lah, bisa di situ membuat jadwal tanggal berapa, jam berapa, itu bisa pakai tim. Oke, next. Mas, kalau buat absensi pakai apa? Kalau Office 365, pakailah Microsoft Form namanya. Nih, Microsoft Form. Sama seperti Google Formulir. Tapi enaknya di sini teman-teman. Teman-teman bisa melihat grafisnya, analitiknya lah intinya. Coba aja di situ yang biasa pakai Google Form, coba pakai Microsoft Form. Di sini bisa membuat kuis, bisa membuat formulir biasa, atau buat polling juga bisa. Next. Nah, adakah Mas di dalam Microsoft Teams itu untuk Vicon? Ada. Namanya itu dulu itu namanya Skype ya, tapi sekarang itu sudah disatukan di dalam produknya Microsoft Teams. Jadi sama di sini. Ketika kita mau Vicon, langsung sekali itu di menu Teams nanti ada Vicon, atau mau satu aja kita Vicon siapa itu ada menu call. Nah, itu saran saya itu Google Classroom dan Microsoft Teams. Tuh. Oke, itu aja. Terima kasih. Siap. Mas Faud. Mantap materinya. Ini